Ada sebuah kitab kuno yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu di tengah padang pasir kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Kini di era digital, ketika komputer super dan kecerdasan buatan mendominasi dunia, kitab ini justru mulai menyingkap keajaiban yang selama ini tersembunyi, yakni pola matematis yang mencengangkan. Dan ini bukan sembarangan pola, melainkan struktur angka yang begitu presisi hingga membuat para ilmuwan menggelengkan kepala. Mungkinkah kitab suci ini tidak hanya berbicara kepada hati dan jiwa, tetapi juga kepada pikiran dan logika? Apakah mungkin Tuhan menyelipkan kode rahasia dalam bentuk angka untuk generasi sains seperti kita hari ini? Selamat datang di pembahasan tentang salah satu keajaiban paling memukau dalam sejarah, misteri angka 19 di dalam Al-Quran. Salah satu daya tarik luar biasa dari Al-Quran yang jarang dibicarakan secara umum adalah keberadaan pola angka yang sangat teratur. Terutama dalam video ini akan dijelaskan, yakni angka 19. Dunia sains mengenal angka dan rumus sebagai fondasi dalam memahami hukum-hukum alam. Jauh sebelum Einstein merumuskan teori relativitas atau para ilmuwan menemukan mekanika kuantum, Al-Quran, sebuah kitab suci dari abad ke-7, sudah menyimpan keteraturan angka yang luar biasa rapi. Keindahan Al-Quran tidak hanya terletak pada bahasanya yang puitis dan maknanya yang mendalam, tetapi juga pada struktur numerik yang tersembunyi di balik ayat-ayatnya. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih dari 2 dekade itu tetap terjaga tanpa perubahan satu huruf pun. Dan kini di zaman modern terbukti mengandung keteraturan angka yang tidak mungkin muncul secara kebetulan. Dengan bantuan komputer dan teknologi modern, para peneliti mulai menemukan bahwa huruf dan kata dalam Al-Quran membentuk sebuah sistem matematika yang sangat presisi. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini sekedar kebetulan ataukah ini bukti bahwa Al-Quran memang berasal dari sumber yang maha mengetahui segalanya? Yuk mari kita bahas keajaiban ini lebih jauh. Yang pertama sekali kita perlu ketahui ada pola keseimbangan kata. Pertama-tama mari kita lihat bagaimana beberapa kata dalam Al-Quran muncul dalam jumlah yang seimbang dan logis. Misalnya, kata dunia dan akhirat masing-masing disebut sebanyak 115 kali. Kemudian kata malaikat dan setan muncul sama-sama 88 kali. Selanjutnya ada kata hidup dan mati disebut masing-masing 145 kali. Kata bulan disebut 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kata hari muncul sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari dalam kalender matahari. Ini bukan semata-mata kebetulan, bahkan kata sujud dalam konteks ibadah yang sangat penting muncul sebanyak 34 kali, yang tentu saja persis dengan jumlah total sujud di dalam sholat wajib setiap hari, yaitu 17 rakaat dikalikan dengan 2 sujud sama dengan 34. Lebih lanjut lagi, perhatikan penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan alam. Misalnya kata laut disebut sebanyak 32 kali, kemudian kata darat muncul sebanyak 13 kali. Jika dijumlahkan hasilnya 32 ditambahkan 13, nilainya 45. Di sini kita bisa menghitung proporsi. Laut 32 dibagi 45 sama dengan 71%, kemudian daratan dibagi 45 29%. Angka ini hampir identik dengan proporsi sebenarnya antara lautan dan daratan di permukaan bumi. Lalu bagaimana bisa sebuah kitab diturunkan di tengah masyarakat Arab yang belum mengenal peta dunia bisa sedemikian akurat? Kemudian keajaiban selanjutnya itu ada kode 19 yang mengandung misteri yang mengguncang. Salah satu penemuan yang paling mencengangkan datang dari Dr. Rashid Khalifa, seorang biokimiawan asal Mesir yang tinggal di Amerika. Pada tahun 1970-an, ia memulai sebuah penelitian mendalam terhadap struktur numerik Al-Quran dan menemukan bahwa angka 19 memiliki peran penting dalam pola matematika kitab ini. Angka 19 ini sendiri disebutkan secara eksplisit dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-37.
yang artinya di atasnya ada 19 penjaga. Ayat ini menjadi titik awal eksplorasi numerik Al-Quran dan hasilnya benar-benar luar biasa. Berikut adalah beberapa temuan menakjubkan terkait dengan angka 19, yaitu kalimat pembuka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 19 huruf. Kemudian jumlah keseluruhan surat dalam Al-Quran adalah 114 surat yang merupakan kelipatan dari 19, yakni 19 dikali 6. Selanjutnya ada lafal Bismillah muncul sebanyak 114 kali di dalam Al-Quran. Ada nama Allah yang muncul sebanyak 2698 kali, Ar-Rahman sebanyak 57 kali, Ar-Rahim 114 kali, semuanya kelipatan dari 19. Surat pertama yang diturunkan yakni Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, memiliki 19 kata dalam ayat pertamanya, dan total huruf dalam surat tersebut adalah 285 huruf, masih kelipatan 19, yaitu 19 kali 15. Yang lebih mencengangkan lagi, surat Al-Alaq dalam juz ke-30 ternyata berada tepat di urutan ke-19 dari atas maupun dari bawah. Hal ini menunjukkan simetri dan keteraturan yang tidak mudah dicapai bahkan dengan perencanaan manusia modern. Mungkin kamu pernah melihat beberapa surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, dan lain-lain sebagainya. Ini disebut sebagai huruf muqatta'ah, dan hingga kini belum ada makna pasti yang disepakati oleh para ulama. Namun secara numerik, huruf-huruf ini juga menunjukkan pola yang sangat menakjubkan. Contohnya, surat Yasin dimulai dengan huruf Ya dan Sin. Jumlah huruf Ya di dalam surat itu adalah 237 kali, dan Sin muncul 48 kali. Totalnya adalah 285 kali, yang lagi-lagi merupakan kelipatan dari 19. Surat Qaf dibuka dengan huruf Qaf, dan huruf tersebut muncul 57 kali dalam surat tersebut. Ini masih kelipatan 19, yakni 19 dikalikan dengan 3. Surat Nun yang diawali oleh huruf Nun mengandung 133 huruf Nun, dan ini juga kelipatan dari 19. Walaupun tidak semua kombinasi huruf muqatta'ah menghasilkan kelipatan 19, sebagian besar menunjukkan pola yang sangat terstruktur dan logis dalam konteks surat-surat tersebut. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah penting dengan semua angka ini? Jawabannya sangat mendalam. Al-Quran bukan hanya sebagai kitab spiritual, tetapi juga kitab yang menantang akal manusia. Dalam berbagai ayat, Allah menantang siapapun untuk mendatangkan satu surat saja yang setara dengan Al-Quran. Jika memang kitab ini bukan berasal darinya, dan hingga kini tidak ada satupun yang berhasil. Pola angka ini bukan hanya memperkuat keaslian Al-Quran, tetapi juga menjadikannya relevan untuk generasi logis dan ilmiah seperti kita pada saat ini. Kitab ini tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan justru sejalan dan menginspirasi para ilmuwan dari berbagai kalangan dan berbagai bidang. Keajaiban angka 19 menunjukkan bahwa struktur Al-Quran bukanlah produk acak. Ia bukan hasil karya manusia, melainkan wahyu yang dirancang dengan ilmu dan hikmah yang melampaui zamannya. Di era digital ini, di mana manusia semakin terbiasa berpikir dengan data dan algoritma, Al-Quran tetap menunjukkan dirinya sebagai petunjuk hidup yang tak lekang oleh waktu. Keajaiban angka-angka ini bukanlah pengganti makna spiritual dari Al-Quran, melainkan pelengkap yang memperkuat keyakinan bahwa wahyu ini memang datang dari pemilik alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan ukuran itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk kata, huruf, bahkan angka. Semuanya tersusun dengan keseimbangan yang sangat menakjubkan. Mungkin inilah salah satu cara Allah untuk menunjukkan kepada manusia modern yang mencintai logika dan data bahwa Al-Quran bukan hanya untuk hati, tetapi juga untuk akal. Namun perlu diketahui bahwa Al-Quran itu tidak murni saintifik. Ini bukan sains, tetapi sign atau tanda. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.